Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Hikmah dengan nomor NIM 2201020019. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CPU, komponen-komponen yang ada pada CPU dan cara pemasangannya. Simak penjelasan saya. CPU atau singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa komponen-komponen dari CPU dan fungsinya. Yang pertama ada prosesor. Prosesor bentuknya seperti ini. Fungsi utama dari prosesor. Prosesor ini memiliki tugas yang amat sangat penting dalam keseluruhan kinerja komputer. Karena prosesor itu memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer Anda. Maka dari itu, pastilah si prosesor ini sangat vital untuk membantu pekerjaan Anda yang banyak menggunakan komputer. Yang kedua, ada RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan bagian CPU berikutnya yang juga sangat berpengaruh pada kinerja sebuah CPU dan juga sistem komputer. Ini adalah bentuk dari RAM. Fungsi utama RAM. Secara teoritis, fungsi utama RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Yang ketiga yaitu VGA card. VGA card atau sering kita kenal dengan istilah graphic card juga merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah CPU. Ini adalah contoh gambar dari graphic card. Untuk dapat memaksimalkan fungsi VGA card, maka setiap CPU akan dilengkapi dengan port VGA yang digunakan untuk menyambung CPU dengan display unit, seperti monitor dan proyektor. Dengan adanya port VGA, maka CPU dan juga display unit bisa terhubung dengan menggunakan VGA card. Dan Anda sebagai user bisa melihat tampilan display dari CPU Anda. Yang keempat ada hard disk. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram yang bertugas untuk menyimpan dan juga membaca data. Ini adalah contoh gambar dari hard disk. Fungsi hard disk itu sendiri yaitu sebagai sebuah media penyimpan data. Fungsi utama dan juga terpenting dari hard disk adalah untuk media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU Anda. Yang kelima ada motherboard atau juga sering dikenal dengan nama mainboard. Ini adalah contoh gambar dari motherboard. Fungsi motherboard ini untuk menopang dan menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Inilah bagian dari CPU yang tak kalah pentingnya, layaknya sebuah pondasi untuk membangun kerangka yang sempurna yaitu komputer. Yang keenam ada power supply. Power supply atau yang biasa dikenal dengan istilah PSU. PSU juga merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai dan juga performa dari sebuah komputer. Ini adalah contoh gambar dari power supply atau PSU. Fungsi dari PSU atau power supply ini tentu saja sangat penting karena PSU bertugas untuk memberikan suplai listrik bagi prosesor agar dapat bekerja. Apabila suatu CPU memiliki power supply dengan kualitas yang buruk, maka hal ini akan berpengaruh pula kepada performa dari sebuah komputer. Yang ketujuh ada cooling fan. Ini adalah contoh gambar dari cooling fan.
cooling fan memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjaga suhu dari CPU Anda. Dalam prosesnya, sebuah komputer akan mengalami peningkatan suhu dan menjadi sangat panas, terutama apabila melakukan pekerjaan yang sangat berat. Dengan adanya cooling fan, maka suhu tinggi di dalam CPU bisa menjadi lebih sejuk dan dapat menghindari kejadian buruk yang bisa menimpa CPU Anda. Yang ke-8 yaitu casing CPU. Ini adalah contoh gambar dari casing CPU. Fungsi dari casing CPU selain dapat membantu mempercantik tampilan dari sebuah komputer dan juga agar keseluruhan sistem komputer terlihat rapi, casing juga memiliki andil yang sangat besar untuk membantu proses pendinginan. Selanjutnya ada video pemasangan CPU dan langkah-langkah dalam pemasangan CPU itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.